Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu salatul musafir wal marid, bab salat musafir dan orang yang sakit. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang baru, kita sedikit mengulang pelajaran yang telah lalu berkaitan tentang aturan shaf. Ya, jadi penutup pembahasan kita tentang salat berjamaah, kemarin kita membahas tentang permasalahan shaf. Maka kita katakan, pertama, semakin dekat seseorang atau makmum dengan imam, maka itu semakin afdol, semakin banyak pahalanya. Dan rugi bagi mereka yang sengaja ingin berada di shaf paling belakang. Kemudian berkaitan tentang shaf laki-laki, tadi kita katakan yang paling afdol adalah yang paling depan, karena Nabi SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya bagi para lelaki adalah yang pertama, dan yang paling buruk, maksudnya yang paling sedikit pahalanya, adalah yang terakhir. Adapun berkaitan tentang wanita, maka kita jelaskan kalau wanita itu hanya bersama para wanita saja, tidak ada para lelakinya, maka aturannya sama, yang paling depan itu yang lebih utama. Namun kalau bersama laki-laki, maka kita lihat apakah ada pemisah ataukah tidak. Kalau tidak ada pemisah, maka berlakulah hadis Nabi SAW, wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir, wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Itu kalau tidak ada pembatas, dan itulah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada pembatas, maka ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat adalah sama aturannya seperti shafnya para lelaki. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wanita itu wajib untuk meluruskan shaf sebagaimana para
lelaki. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum meluruskan shaf, dan paling kuat pendapat dalam masalah ini adalah meluruskan shaf adalah wajib, bukan hanya sebatas sunnah. Baik, nah adapun untuk merapatkan shaf sampai menempel satu sama lain, maka banyak para ulama menyatakan itu hanyalah sunnah, walaupun yang paling sempurna memang ditempelkan. Tapi kalau misalnya hal itu bisa mengganggu teman di sampingnya, maka tidak perlu harus menempel. Yang penting shafnya lurus. Kemudian kita juga sudah sebutkan, apabila shaf atau makmum hanya satu orang, kalau itu adalah laki-laki, maka berada di samping kanan imam. Kalau dua orang, maka di belakang imam. Kalau tiga orang, maka satu orang di belakang imam persis, kemudian di samping kanannya, samping kirinya. Ya, datang lagi kanan, kemudian kiri. Ya, jadi bukan berarti ketika dikatakan shaf kanan itu lebih utama daripada shaf kiri, akhirnya semua shaf kanan aja terus, shaf kirinya kosong. Enggak. Ya, jadi aturannya semakin dekat seseorang dengan imam itu semakin baik. Artinya orang yang pertama datang maka langsung berada di belakang imam. Ya, dan yang paling dekat kemudian adalah sebelah kanan, melazimkan sebelah kiri lebih dekat daripada imam. Baru dimulai dari kanan lagi, kemudian kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Dan biar shaf itu menjadi seimbang. Baik. Apakah anak-anak itu memutuskan shaf? Maka kita sudah sebutkan, kita bagi anak-anak menjadi dua. Ada anak yang mumayyiz, yang sudah mencapai umur 7 tahun, maka para ulama menyatakan dia tidak memutus shaf, ya. Dan tidak boleh dia diakhirkan dari shaf yang pertama kalau dia duluan di situ. Ya, walaupun di belakang imam juga tidak boleh diusir. Adapun kalau belum memayyiz, maka ini makruh ditaruh di shaf. Kecuali kalau ada kebutuhan, seperti misalnya kalau dipisah dari ayahnya bisa menangis bahkan mengganggu jamaah, maka tidak mengapa di shaf di samping ayahnya. Adapun apakah salat di antara dua tiang itu makruh? Maka para ulama menyatakan makruh. Ya, artinya kalau misalnya di sini ada satu shaf, cuman dipisah dengan tiang-tiang. Ya, misalnya di sini tiang, di sini ada shaf, di sini tiang. Maka terpisah dengan tiang seperti ini hukumnya makruh. Artinya kalau mau tidak usah dikasih shaf di situ, langsung ke belakangnya. Kecuali dalam kondisi penuh masjidnya, ya, maka hilang kemakruhan salat di antara tiang. Ya, tapi kalau masih lapang saja maka lebih baik ditinggalkan. Karena para sahabat dahulu ketika mereka bershaf di antara tiang, maka disuruh atau diusir oleh Nabi dari shaf tersebut. Artinya jangan membuat shaf di situ. Bagaimana dengan orang yang duduk di kursi? Ya, jadi ada orang yang tidak bisa berdiri, akhirnya dia memasang kursi di situ. Apakah kursi tersebut memutus shaf? Maka kita nyatakan bahwasanya kalau dia memang tidak bisa berdiri sama sekali, akhirnya dia duduk dari awal sampai akhir di kursi, maka kita sejajarkan belakang kursi itu dengan shaf yang ada. Baik. Tapi kalau ternyata ketika berdiri dia mampu berdiri, ya, maka usahakan kaki dia ketika berdiri itu sejajar dengan atau lurus dengan shaf yang ada di sampingnya. Maka konsekuensinya kursinya, kalau itu kursi yang besi yang kecil itu kan biasanya kita bisa naruhnya di antara kaki kita, ya, maka masih bisa lurus shafnya. Tapi kalau itu berupa kursi roda misalnya, ya kan nggak mungkin dia buka kaki sebesar kursi roda. Maka dalam hal ini kalau memang tidak ada shaf di belakangnya, kita mundurkan kursinya sampai kakinya ketika berdiri sejajar dengan
shaf yang di sampingnya. Tapi kalau ternyata justru akan mengganggu shaf di belakangnya, maka tidak mengapa dimajukan kursinya. Baik. Nah, ini sedikit kemarin berkaitan tentang shaf ya. Kemudian kita kemarin lanjutkan dengan pembahasan tentang adab-adab menuju masjid ya, dan ini bisa pian dapatkan di berbagai kitab yang menyebutkan tentang adab-adab. Baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang babu salatil musafiri wal marid, bab salat musafir dan orang yang sakit. Para ulama sering menyebut bab ini dengan bab yang lain. Judulnya adalah salatu ahlil a'dzar. Ya, salat orang yang memiliki uzur. Ini lebih umum daripada dua orang ini, karena uzur-uzur di sini mencakup dua orang ini atau yang selain mereka. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan khusus tentang salat musafir dan orang sakit, kita ingin memberikan beberapa muqaddimah berkaitan masalah ini. Muqaddimah pertama, kita katakan agama Islam merupakan agama yang mudah dan ringan. Ana ulangi, agama Islam merupakan agama yang mudah dan juga ringan. Dari mana kita bisa melihat kemudahan dan keringanan ajaran Islam? Maka ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah kemudahan dan keringanan dari asalnya. Asalnya syariat Islam itu memang mudah. Ya. Jadi yang pertama, kemudahan dan keringanan itu dari asalnya. Artinya Allah meletakkan syariat Islam itu pada asalnya memang sudah mudah. Jadi syariat Islam datang itu membawa aturan yang memperhatikan kemudahan dan keringanan sejak pertama kali disyariatkan. Dan hukum asal seluruh hukum-hukum dalam syariat Islam dibangun di atas prinsip ini, yaitu kemudahan dan keringanan. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal itu. Contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan, kesulitan. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama bagi kalian itu susah. Enggak. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat berapa nih? Ayat terakhir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberi beban seorang pun kecuali sesuai dengan apa yang dimampuinya. Baik. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, "Bu'istu bil hanifiyah as-samhah." Aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah. Begitu juga sabda Nabi SAW, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi kita itu adalah syariat yang mudah. Nah, jadi tadi kita sebutkan kemudahan dan keringanan dari asalnya. Di antara bentuk keringanan jenis ini, mudahnya syariat Islam dibandingkan syariat umat-umat terdahulu. Ulangi, syariat Islam kalau dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu itu lebih mudah. Sebagai contoh saja, umat terdahulu apabila ingin bertaubat dari dosa,
mereka disuruh untuk apa? Bunuh diri. Ayo, untuk bertaubat disuruh bunuh diri. Coba bayangkan kalau di zaman sekarang umat Nabi Muhammad kalau ingin bertaubat harus bunuh diri, nggak ada yang tersisa mungkin ya. Begitu juga kalau baju itu terkena najis, bagaimana cara kita membersihkannya? Ya tinggal dicuci, ya. Tapi umat terdahulu kalau baju mereka terkena najis, itu disuruh potong itu bagian yang terkena najis. Ya, jadi bagian bawah kena najis dipotong itu. Ya, nggak bisa hanya dicuci. Baik, bayangkan juga kalau kena najis, setiap kena najis dipotong gitu ya. Lubang-lubang baju nanti. Begitu juga umat terdahulu, mereka kalau mau beribadah, mungkin mau sholat, tidak sah kecuali di tempat ibadah khusus. Tapi umat Nabi Muhammad di mana saja, ketika mereka mendapati waktu sholat hadir, ya maka mereka bisa sholat di mana saja, tidak mesti harus di masjid. Ya. Nah, ini menunjukkan akan kemudahan syariat Islam dibandingkan dengan syariat umat terdahulu. Kemudian di antara bentuk keringanan jenis ini pula, hukum asal dalam muamalah dalam syariat kita adalah mubah. Hukum asal, ya, perkara muamalah dalam agama kita adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan ini kemudahan. Jadi hendak berusaha dengan jenis apa saja, hukum asalnya boleh, ya, tapi harus bertakun juga apakah ada larangannya ataukah tidak. Jangan-jangan di situ ada gorornya kah? Ada ribanya kah? Misalnya. Kemudian juga hukum asal sesuatu. Tadi kan masalah muamalah ya. Hukum asal sesuatu adalah boleh dan halal. Hukum asal sesuatu adalah boleh dan halal. Begitu juga di antara bentuk keringanan, hukum-hukum Islam itu datang dengan menyesuaikan perbedaan kondisi manusia. Hukum-hukum Islam datang dengan menyesuaikan perbedaan kondisi manusia. Yang mana ajaran Islam membedakan antara kewajiban-kewajiban bagi wanita dengan kewajiban bagi lelaki. Itu berbeda. Laki-laki wajib mencari nafkah, tidak wajib bagi wanita. Laki-laki wajib untuk sholat berjamaah, wanita tidak. Ya, disesuaikan kondisinya. Begitu juga hamba sahaya itu berbeda kewajiban mereka dengan orang yang merdeka. Ya. Sebagaimana anak kecil berbeda dengan orang yang sudah balik ataupun berakal. Jadi syariat Islam itu memperhatikan kondisi manusia dalam memberikan taklif atau kewajiban kepada mereka. Kemudian di antara bentuk juga syariat Islam itu tidak membebani sesuatu yang melebihi kemampuannya. Ya. Jadi syariat Islam tidaklah membebani kita dengan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Ya, semua yang disyariatkan dalam agama kita itu mampu dilakukan oleh umatnya. Baik. Nah, ini adalah jenis yang pertama dari keringanan, yaitu keringanan syariat Islam dari asalnya. Ya. Baik. Adapun jenis yang kedua dari model keringanan adalah kemudahan dan keringanan pada kondisi tertentu, yaitu keringanan tambahan pada keringanan asal. Ya, syariat Islam memang dari asal sudah mudah. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu yang menambah atau menyebabkan adanya tambahan keringanan dalam hal ini. Ya. Jadi syariat kita juga memperhatikan adanya beberapa uzur yang muncul pada seseorang pada kondisi sehingga
syariat memberikan keringanan ketika uzur itu muncul. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan rukhsah. Ya, rukhsah itu keringanan. Ya. Nah, para ulama membagi keringanan jenis ini menjadi 8 macam, 8 model. Ya, rukhsah itu ada 8 model macamnya. Model yang pertama, keringanan berupa pengguguran kewajiban. Ya, digugurkannya kewajiban. Contohnya apa? Kondisi tertentu yang asalnya wajib menjadi gugur kewajiban tersebut. Nah, misalnya salat berjamaah, kalau ada uzur, sakit misalnya, maka gugur salat berjamaah. Begitu juga salat Jumat gugur. Baik. Jadi yang pertama, keringanan berupa pengguguran kewajiban. Jadi asalnya wajib, jadi tidak wajib lagi. Jenis yang kedua, keringanan berupa pengurangan. Keringanan berupa pengurangan. Contohnya apa? Salat safar ya, asalnya 4 menjadi 2, jadi salat qasar. Ya, jadi keringanan berupa pengurangan seperti mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar. Begitu juga pengurangan gerakan salat bagi mereka yang sakit, yang asalnya tidak bisa berdiri kan boleh duduk, maka dikurangi berdirinya. Nah, ini jenis yang kedua, keringanan berupa pengurangan. Baik, yang ketiga, keringanan berupa penggantian. Puasa perempuan diganti dengan, itu mungkin bisa dikatakan diundur ya, bukan diganti. Kita ingin ganti. Baik, puasa menjadi fidyah gitu ya, bagi orang tua yang sudah tidak bisa puasa, boleh, itu contoh ya. Contoh yang lain masih dalam bab taharah. Wudu atau mandi wajib orang yang tidak mendapatkan air sementara dia ingin berwudu ataupun mandi, atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air, maka boleh menggantinya dengan tayammum, dan ini bentuk kemudahan. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, keringanan berupa memajukan, dimajukan. Contohnya apa? Jamak takdim. Ya. Apa maksud di jamak takdim? Memajukan salat asar ke zuhur, ya, digabung dengan zuhur. Begitu juga memajukan salat isya ke waktu maghrib. Baik, nah ini diantara keringanan berupa memajukan. Yang kelima berarti lawannya, memundurkan atau mengakhirkan. Keringanan berupa mengakhirkan, ya, seperti jamak takhir. Misal apa? Maghrib dilakukan di waktu isya, atau zuhur dilakukan di waktu asar. Kalau subuh bisa ditakhir enggak? Mau ditakhir kemana? Qadha waktu duha ya. Enggak bisa ya. Baik, nah ini adalah yang kelima, keringanan berupa mengakhirkan. Baik, yang keenam, keringanan berupa, ulun ngalih mencari artinya, akhirnya berupa dispensasi. Dispensasi itu apa artinya? Yaitu keringanan berupa keringanan.
Akhirnya dicari kata lain ya, tarkhis jadi dalam bahasa Arab tuh. Maksudnya begini, orang sholat dengan adanya najis sah atau enggak? Tidak sah. Cuman ada kondisi yang mana kalau ada najis tetap sah sholatnya. Contohnya adalah bagi mereka yang istinjanya itu dengan batu, yang istilahkan dengan istijmar. Dan itu boleh di syariat kita. Dan orang yang cebok pakai batu atau beristijmar, ya pasti tidak akan bersih seluruhnya. Ya, artinya pasti ada bagian tertentu yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Ya, minimal baunya pasti ada. Nah, yang seperti ini itu dimaafkan dalam syariat kita. Baik, contoh yang lain. Memakan bangkai karena darurat misalnya, itu diperbolehkan. Jadi maksud dari keringanan berupa dispensasi ini adalah sesuatu yang haram itu menjadi boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, itu maksudnya. Boleh hendak menggunakan najis untuk berobat? Nah, tidak boleh hukum asalnya kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada lagi obat selain itu, maka tidak mengapa. Ya, mengucapkan kata-kata kufur ketika dipaksa, ketika terpaksa. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Baik, nah ini adalah yang ke-6. Yang ke-7 adalah keringanan berupa perubahan. Keringanan berupa perubahan. Ini contohnya seperti perubahan aturan sholat dalam sholat khauf. Perubahan aturan sholat di dalam sholat khauf. Itu keringanan berupa perubahan. Dan yang ke-8 dan terakhir adalah keringanan berupa pemilihan. Takhir, memilih antara beberapa hal. Misal, kalau seseorang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka bagi dia wajib bayar kafarah. Sahih? Kafarahnya apa? Langsung puasa. Ya. Pertama, kafarah sumpah itu memberi pilihan pada 3 hal. Bisa memberi makan, ya 10 orang miskin, atau memilih untuk memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Ini 3 hal yang wajib kita pilih untuk pertama kali. Kalau kada mampu 3 ini, hanya puasa. Ini kebanyakan orang langsung puasa aja. Nah, ya. Jadi yang namanya takfir atau kafarah sumpah itu harus memilih antara 3 dulu. Memberi 10 makan orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau membebaskan budak, kada mampu sudah, kada ada budaknya dibebaskan. Tapi memberi makan itu mudah insya Allah. Ya, memberi pakaian itu mudah. Baik, maka jangan pindah langsung ke puasa. Kalau puasa itu maksudnya kalau sudah tidak mampu 3 ini. Ya, yang jelas yang dimaksud yang ke-8 ini, memilih antara 3 ini merupakan bentuk rukhsah. Begitu juga contoh yang lain. Ketika seseorang berihram, baik haji kah atau umrah, di antara larangan berihram adalah berburu. Ya, membunuh apa misalnya? Rusa. Sekarang nggak ada lagi rusaknya, merpati gitu ya, diburu. Maka akan dibayar dituntut denda kalau dia membunuh buruan. Nah, apa dendanya? Maka para ulama menjelaskan bisa membayar dengan yang semisal yang dia buru, atau memberi makan fakir miskin, atau berpuasa. Nah, boleh memilih tiga hal ini.
Baik, intinya inilah 8 jenis keringanan yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan rukhsah. Baik, nah kenapa kita mulai pembahasan kita dengan jenis keringanan ini? Ya karena ada hubungannya dengan pembahasan kita. Baik, dan ini juga kita ingin menjelaskan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Baik, kalau kita jelaskan atau kita katakan bahwasanya agama Islam itu mudah, kenapa banyak orang yang merasa syariat Islam itu susah? Ya, maka disebabkan beberapa hal. Bisa jadi karena kejahilan dia, ya tidak paham, tidak belajar, ya bahwasanya di dalam agama Islam itu banyak keringanan, atau dia sendiri yang membuat susah. Ya, ajaran-ajaran yang tidak diajarkan ya dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri dan akhirnya menjadilah susah ajaran Islam tersebut. Atau yang ketiga, mengikuti hawa nafsu, dan ini kalau sudah mengikuti hawa nafsu ya inginnya selalu senang-senang dan seterusnya, maka semua ajaran syariat pun terasa susah bagi dia. Baik, nah ini mukaddimah yang ingin ulun sampaikan berkaitan ya, artinya harus kita yakini bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah dengan berbagai bentuk yang tadi kita sebutkan. Baik. Sekarang kita akan masuki pembahasan tentang salatu ahlil a'dzar. Salat orang-orang yang memiliki uzur. Nah, walaupun di sini dalam bab ini hanya disebutkan dua, yaitu salat musafir dan salat orang sakit, cuma nanti kita akan tambahi satu lagi. Ya, sebenarnya ada 4, tapi nanti untuk yang keempat ada bab tersendiri. Uzur yang dimaksud itu ada 4. Pertama safar, yang kedua sakit, yang ketiga gangguan. Nanti apa yang dimaksud gangguan kita akan jelaskan. Dan yang keempat adalah takut dalam medan peperangan. Ini akan dibahas yang keempat ini dalam bab salatul khauf. Baik, jadi ada 4: safar, sakit, gangguan, dan takut dalam medan pertempuran. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari uzur pertama, yaitu safar. Apa yang dimaksud dengan safar? Orang yang bepergian. Pergi ke warung, itu bepergian. Ya, kita harus pahami ya secara istilah syariat safar itu apa, karena berkaitan takrif ini akan berkaitan dengan hukum-hukum di dalamnya. Orang bepergian betul, tapi harus lengkap itu. Kalau orang bepergian macam-macam, bisa jadi safar, bisa jadi bukan ya. Nah, jadi orang yang bepergian dengan jarak tertentu ya. Nah, nanti jarak tertentunya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Artinya ya, keluarnya seseorang dari daerahnya ya, jadi harus keluar dari daerahnya. Kalau di daerah dia aja itu bukan safar namanya. Harus keluar dari daerahnya dengan jarak tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Baik. Berapakah jarak yang ditempuh sehingga seseorang itu dikatakan sedang bersafar? Tergantung urf. Ini banyak khilaf nih, Masya Allah. Dan memang dalam masalah jarak safar itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan kalau pian baca buku fikih, pian akan mendapati lebih dari 20 pendapat berkaitan tentang jarak safar. Ya. Baik, tapi ulun kada minta pian baca dalam buku itu. Ya, nanti pian pusing sendiri. Baik, kita akan simpulkan saja beberapa pendapat yang penting dalam masalah ini.
Sebagian para ulama mengatakan jarak safar itu adalah 1 mil. Ini pendapat Ibnu Hazm. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Berarti kebalangan safar ya. Kemana? Jadi dari sini sampai 1,5 kilometer itu sampai mana? Nah itu safar dah tuh. Menurut pendapat Ibnu Hazm 1,6 kilometer. Tapi ini jelas pendapat yang keliru atau lemah. Kenapa? Karena Nabi SAW itu keluar menuju Kuba. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Kuba berapa kilo? 4 kilo. Baik, taruhlah 4 kilo. Ya. Ternyata Nabi SAW sampai ke Kuba, beliau tidak mengqashar salat. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat Ibnu Hazm ini pendapat yang lemah. Karena Nabi sendiri berjalan menuju Kuba tetap beliau menyempurnakan salat. Ada juga yang mengatakan 3 mil. 3 mil. Berarti kalikan 3 tadi kurang lebih 5 kilo. Ya. Baik. Dan ini juga pendapat yang kurang kuat. Baik. Ada juga yang mengatakan perjalanan selama 3 hari. Baik. Ini pendapat Hanafi ya. Namun jumhur ulama menyatakan adalah perjalanan sehari semalam dan itu kurang lebih jaraknya adalah antara 80 kilo. Ada yang lebih dikit, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 88. Ya pokoknya sekitar itulah. Sekitar 80 kilo. Dan ini pendapat jumhur ulama mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali. Ada pendapat yang terakhir sebagian Hanabilah menyatakan itu dikembalikan kepada urf. Apa itu urf? Kebiasaan. Maksudnya kebiasaan gimana? Ya, jadi patokan yang menurut masyarakat setempat itu safar, maka itu dikatakan safar. Itu maksud dari urf. Wallahu alam ya. Ulun pribadi untuk masalah yang mana yang paling kuat itu masih agak kebingungan, tapi lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang menyatakan jarak safar itu adalah 80 km ya, atau sekitar itulah, tidak mesti harus pas 80 km. Baik. Jadi kalau seseorang menempuh perjalanan sejauh 80 km, maka sudah dia dianggap safar. Sudah? Dan maksud 80 km ini bukan PP. Tapi berangkat saja itu sudah 80 km itu maksudnya. Karena kalau PP berarti 40 kilo sudah dikatakan safar karena bola baliknya 80 kilo. Enggak, maksudnya adalah sekali jalan itu 80 km. Maka itu dikatakan safar. Mana dalil akan hal ini? Yaitu sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Maka di sini Nabi SAW menyatakan safar bagi seorang wanita itu dilarang kapan? Ketika menempuh perjalanan sehari semalam. Dan ternyata para ulama setelah mengira-kira ya, tentunya sehari semalam ini perjalanan normal, bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat. Kemudian
Yang ditunggangi pun yaitu yang normal saja, yaitu onta yang biasa membawa beban. Ya, jadi tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Maka diperhitungkan kurang lebih 80 km. Baik. Begitu juga berdasarkan hadis nomor 466 ya dalam buku kita. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsurus salata fi aqalla min arba'ati burudin min Makkah ila Usfan. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin wa sahihu annahu mauqufun kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini lemah ya. Jadi disebutkan Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengqasar salat di dalam perjalanan yang jauhnya kurang dari 4 barid, yaitu dari Mekah ke Usfan, ya kurang lebih 80 kilo tadi. Cuman hadisnya dhaif. Jadi yang paling kuat dalil mereka adalah dalil yang tadi kita sebutkan. Baik, jadi kalau 80 lebih ya, itu tidak lagi dikembalikan kepada urf, tetapi langsung dikatakan dia safar. Baik. Bagaimana kalau kurang dari 80? Ya, kurang dari 80. Misalnya 60 km, 50 km. Ya. Apakah itu safar ataukah tidak? Baik. Dari Tanjung ke Barabai itu berapa kilo tuh? 65-an. Itu safar atau enggak? Baik. Jadi dalam masalah ini memang ada pendapat di kalangan para ulama, memang lebih hati-hatinya tidak kita katakan safar. Ya, artinya kurang dari 80 tidak kita katakan safar, kalau lebih dari 80 baru kita katakan safar. Ya, walaupun ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ya ini tadi pendapat hati-hatinya gitu ya. Cuman kalau kecondongan ulun melihat dalil-dalil yang ada bahwasanya yang paling kuat itu adalah kalau kurang dari 80 itu dikembalikan kepada urf masyarakat setempat. Karena begini ya, kita harus membedakan antara orang yang sering bersafar, sering keluar, sering berjalan, dengan orang yang di kampungnya aja, di rumah saja kada suah bersafar. Ketika mereka ingin keluar 70 kilo misalnya, tadi kan patokannya 80 ya, 70 kilo ya. Sedangkan mereka ini tidak pernah keluar. Ya, ayamnya itu lebih jauh daripada dia safarnya. Ya, ayamnya sudah kemana-mana, dia di situ aja. Ya, terkadang kalau dia dikatakan ingin bersafar sejauh itu, maka mereka akan bersiap-siap seperti orang bersiap ketika safar. Ya, maka para masyarakat pun kalau ada orang yang keluar semikian, mereka menganggap ini adalah safar. Ya, maka dalam hal ini kalau kurang dari 80 maka kita kembalikan kepada urf manusia setempat atau masyarakat setempat. Kalau masyarakat mengatakan itu adalah safar, maka itu adalah safar. Wallahu alam. Tapi kalau pian ragu, ya ini kalau secara urf safar atau enggak, ya sudah tidak dianggap safar kalau kurang dari 80. Ini yang lebih hati-hati. Wallahu alam. Insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi tadi kita sebutkan berkaitan tentang berapakah jarak yang ditempuh oleh seseorang sehingga dia dikatakan bersafar.
Maka kita sebutkan bahwasanya ada banyak perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah apabila seseorang menempuh jarak sekitar 80 km, maka dia dianggap bersafar. Baik, dan tidak dilihat di sini sesuai dengan urf ataukah tidak. Pokoknya kalau sudah 80 atau lebih, maka sudah dianggap sebagai orang yang bersafar. Adapun kalau kurang dari 80, maka wallahu alam ada yang mengatakan sudah bukan musafir lagi. Tapi wallahu alam orang lebih condong kepada pendapat yang menyatakan hal ini dikembalikan kepada urf masyarakat. Ya, ketika mereka menyatakan itu adalah safar, maka itu adalah safar, kalau tidak maka tidak. Wallahu alam. Baik. Seseorang yang mana dia bersafar, kemudian dia singgah di suatu tempat di tujuan dia, dan dia bertahan di sana beberapa hari. Maka sampai berapa lamakah dia masih dianggap sebagai musafir sehingga dia diperbolehkan untuk mengqashar salat? Ya. Maka dalam masalah ini, pertama, para ulama sepakat apabila seseorang tidak mengetahui berapa lama dia akan kembali. Menulangi, para ulama sepakat apabila seseorang tidak mengetahui berapa lama dia akan kembali dan ada kemungkinan dia pulang setiap hari, itu ada kemungkinan dia pulang, cuman nggak tahu kapan. Ya, misalnya dia mengatakan, oh mungkin nanti sore pulang. Ya, ternyata datang sore harinya nggak pulang. Ya, oh insya Allah besok. Datang besoknya nggak jadi pulang. Ya, insya Allah besoknya lagi. Selalu seperti itu. Tidak ada kejelasan kapan dia pulang, dan ada kemungkinan dia pulang, ya, setiap hari ada kemungkinan dia pulang. Misalnya berkaitan tentang mengurus apa misalnya kan di Banjarmasin misalnya, dan kemungkinan urusannya itu bisa selesai kapan saja. Maka dalam kondisi seperti ini, selama dia kondisinya seperti itu, ya, dia tidak jelas dan ada kemungkinan setiap waktu dia ingin pulang, maka selama apapun dia masih boleh untuk mengqashar selama keadaannya masih seperti itu. Berbeda kalau misalnya dia tahu bahwasanya dia akan lama misalnya 10 hari, cuman lebih dari 10 hari kada tahu. Ya, apakah nanti setelah hari ke-11 dia pulang, enggak tahu. Tapi dia sudah yakin bahwasanya dia akan berada di sana 10 hari. Ya, adapun lebihnya tidak yakin, maka tidak masuk dalam kesepakatan para ulama di sini. Baik, itu masuk kepada khilaf di kalangan para ulama. Ya, permasalahan yang berikutnya. Ya, jadi orang seperti ini kalau ada pekerjaan misalnya, besok pekerjaan selesai insya Allah. Besoknya, oh ternyata belum selesai, insya Allah. Kalau keadaan seperti itu, maka boleh terus dia mengqashar walaupun waktunya lama. Atau misalnya orang di luar negeri yang ada saljunya, ya, turun salju, ya, dan dia berharap salju itu hilang dengan adanya matahari yang terbit misalnya. Wah, insya Allah besok matahari terbit, nanti salju-saljunya akan hilang. Atau mungkin besok ada petugas yang akan membersihkan salju ini supaya aku bisa pulang. Ya, ditunggu besok, nggak timbul juga matahari, nggak ada juga yang bersihkan saljunya. Akhirnya tertunda lagi. Ya, besok harinya dan seterusnya seperti itu. Maka ini masuk kepada pernyataan kita dia boleh mengqashar selama kondisinya seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua,
apabila seseorang berniat tinggal beberapa waktu tertentu, sudah tahu nih misalnya dia akan berada di sini selama seminggu, setelah itu pulang. Misalnya ada daurah, entah di mana di Jawa misalnya, di Trawas ya biasanya ada daurah. Waktunya selama seminggu atau selama 10 hari baru pulang. Baik, yang menjadi pertanyaan, apakah selama 10 hari tersebut atau selama seminggu tersebut dia boleh mengqasar? Ataukah ada batas waktunya? Ya, di sini jelas gambarannya ya. Jadi dia di suatu tempat yang mana dia bertahu bahwasanya dia misalnya 1 minggu di situ baru pulang. Nah, apakah selama seminggu itu dia boleh mengqasar salat ataukah tidak? Ingat, dia cuma di satu tempat saja, bukan pindah-pindah. Kalau umrah itu kan, misalnya yang waktunya 10 hari, ya biasanya kan berangkat 1 hari, pulang 1 hari, jadi 8 hari kan di Mekah misalnya, berapa 4 hari 4 hari gitu kan. Baik, ini enggak ya, dia satu tempat aja 10 hari seminggu. Maka apakah selama itu dia masih boleh untuk mengqasar atau apakah dia masih dianggap sebagai musafir atau tidak? Maka ini juga permasalahan yang banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau jarak safar tadi sampai 20 pendapat lebih. Kalau masalah ini sekitar 10 pendapat lebih. Baik. Una akan sebutkan beberapa pendapat yang agak penting. Sebagian para ulama menyatakan maksimal itu 15 hari. Kalau sudah masuk 15 hari maka dia dianggap sebagai mukim. Kalau kurang dari itu maka masih dianggap sebagai musafir. Dan ini pendapat Hanafiyah. Ada juga yang mengatakan itu patokannya 4 hari. Dan 4 hari ini bukan 4 hari ketika dia masuk ke daerah tersebut. Misalnya kalau dia masuknya siang hari, maka hari itu tidak terhitung sebagai dari 4 hari itu. Jadi mulai harinya dihitung besok. Ya, kalau sudah sampai 4 hari maka dia dianggap sebagai mukim. Baik. Ini pendapat Maliki ya. Ada juga yang mengatakan 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Ya, pokoknya hari 4 full itu dianggap mukim kalau sudah sampai 4 hari. Dan ini pendapat Syafi'i. Ada juga yang mengatakan dikembalikan kepada urf. Ya, dan ini biasanya kalau dikembalikan kepada urf pendapatnya Hanabilah. Ya, karena ada kaidah seperti ini ya. Kullu ma warada bihi syar'un mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yarji'u fihi ila urf. Kalau misalnya syariat itu datang dalam sesuatu yang mutlak, tidak ada batasan di situ. Ya, secara bahasa juga tidak ada batasan, maka dikembalikan kepada urf membatasinya. Contoh misalnya, seorang laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Apakah syariat kita memberikan batasan berapakah nafkah yang harus diberikan kepada istri? Jawabannya tidak. Terus kembali kemana? Ke urf. Ya, kalau secara urf itu adalah nafkah yang sesuai dengan seorang istri, ya, dan para istri itu pun berbeda-beda. Ya, secara nafkah sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, maka ini dikembalikan kepada urf karena tidak ada batasan dalam syariat kita. Maka begitu juga kata mereka dalam masalah safar ini, dikembalikan kepada urf. Baik. Kenapa ada khilaf semacam ini terkait tentang lamanya seseorang dikatakan safar? Karena memang tidak ada dalil tegas yang membatasi berapa lamakah seseorang itu dikatakan sebagai musafir.
Adapun jumhur ulama tadi menyatakan 4 hari. Kalau sudah 4 hari itu dikatakan sebagai mukim. Dan banyak para ulama muhaqqiqin ya yang menguatkan pendapat ini, yaitu kalau sudah 4 hari maka dia dikatakan sebagai orang mukim, tidak boleh lagi untuk mengqasar. Ya. Mana dalil mereka? Dalil mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqimul muhajir ba'da nusukihi salasan. Orang yang muhajir, orang berhijrah itu menjadi mukim setelah tiga hari kata mereka. Berarti 3 hari masih dianggap musafir, masuk ke 4 sudah mukim. Baik. Nah, cuman pernyataan Nabi SAW bahwasanya 4 hari adalah mukim itu tidak diambil dari teks hadis ini, tapi dipahami dari hadis ini. Ini disebut ke dalam istilah ilmu usul dengan mafhum. Dipahami dari hadis ini, oh berarti hari keempat itu sudah dianggap sebagai orang mukim. Baik. Hanya saja kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka kita dapati Nabi SAW itu pernah mengqasar salat walaupun beliau ya lebih daripada 4 hari, berdiam diri lebih daripada 4 hari. Silakan buka hadis 460 dan seterusnya. Wa anhu, dan dari Anas. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi SAW minal Madinati ila Makkah fakana yusalli raq'ataini hatta raja'na ilal Madinah, muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Dari Anas, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Mekah. Beliau salat 2 rakaat, yakni salat yang 4 rakaat dijadikan 2 ya, hingga kami kembali ke Madinah. Baik, ini tidak ada masalah ya, karena tidak ada penentuan hari di sini. Cuman hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur wa fi lafzin bi Makkah 19 yauman rawahul Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud 17 wa fi ukhra 15. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal, berarti beliau tidak kemana-mana, tinggal selama 19 hari dengan mengqasar salat. Coba, lebih dari 4 hari ya, 19 hari. Dalam sebuah lafaz di Mekah selama 19 hari. Baik, sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan 17 hari. Dan di dalam riwayat lain milik Abu Daud dari Ibnu Abbas disebutkan 15 hari. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu mukim di suatu tempat atau berada di suatu tempat, beliau terus mengqasar. Baik. Begitu juga hadis berikutnya, walahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu 18. Ada 18. Hanya saja ini dhaif riwayatnya yang menyatakan 18. Begitu juga hadis berikutnya, walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bi Tabuk 20 yauman yaqsurus shalah. Ya, beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqasar salat. Warwatuhu thiqat, ya, dan semua rawinya adalah thiqah. Hanya saja hadis ini diperselisihkan kemausulannya, ya, cuman dihukumi oleh Syalbani sebagai hadis yang sahih. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan ini ya tegas menyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersafar walaupun lebih dari 4 hari dan beliau tetap mengqasar salat, ya. Jadi wallahu alam, ulun pribadi ya, ini tidak tidak menghalangi pian untuk mengambil pendapat jumhur yang menyatakan 4 hari ya, tapi ulun pribadi lebih condong kepada pendapat Hanabilah yang menyatakan bahwasanya berkaitan tentang lamanya seseorang dikatakan masih bersafar itu dikembalikan kepada urf ya.
uruf penduduk setempat. Kalau masyarakat setempat menyatakan dia masih safar, maka dia masih bersafar. Coba misalnya orang yang bersafar ke Jawa, misalnya tadi acara daurah selama 7 hari. Apakah masyarakat mereka itu mengatakan mana si fulan? Ya, maka dia akan mengatakan dia safar. Ya, mereka akan mengatakan dia sedang bersafar walaupun lebih daripada 4 hari. Ya. Jadi wallahu alam, ulun pribadi lebih condong pada pendapat ini yang menyatakan dikembalikan kepada urf setempat. Walaupun kita tidak menghalangi bagi mereka yang mengambil pendapat 4 hari tadi, ya batasannya. Wallahu alam. Ya, apalagi kalau mereka yang tadi bersafar walaupun hanya selama seminggu. Ya, misalnya mereka diberikan penginapan sementara. Ya, namanya penginapan kalau itu bukan di rumah sendiri, terkadang nggak bisa tidur kan gitu. Nggak nyaman, pasti ada kegundahan safar ya. Baik, maka selama ini ada secara urf itu masih dikatakan sebagai safar. Ya. Bahkan tadi sampai Nabi SAW sampai 20 hari di Tabuk. Ya, tetap beliau mengqasar salat. Baik. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang yang memiliki pekerjaan di luar kota, ya, kebetulan dipindahkan tugas keluar kota. Akhirnya dia nyewa kos-kosan. Baik, maka dia seperti sudah mukim di situ. Maka kita katakan dia bukan musafir lagi. Ya, karena dia sudah punya tempat tinggal dan bekalnya pun bukan bekal safar lagi, tapi sudah bekal orang mukim. Orang yang sekolah di Universitas Islam Madiyah, ya, yang setahun sekali pulang, apakah mereka musafir? Jawabannya tidak. Mereka sudah mendapatkan asrama di sana, sudah tinggal seperti orang mukim, maka tidak lagi dikatakan sebagai orang yang safar. Artinya secara urf mereka tidak dikatakan sebagai orang yang safar lagi. Jadi wallahu alam, ya tadi ya pendapat yang menurut ulun paling kuat adalah yang namanya safar itu dikembalikan kepada urf. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan mendalami pembahasan tentang salat qasar. Aturan dalam masalah salat qasar. Apa yang dimaksud dengan salat qasar? Meringkas. Sudah gitu aja meringkas. Meringkas apa nih? Kita harus jelas ta'rif itu loh. Mengqasar jumlah rakaat. Sudah gitu aja. Coba ta'rif yang jelas, yang lengkap gitu loh. Ini takut-takut jadi. Baik, itu yang dimaksud dengan qasar. Kapan? Oke. Misalnya besok pian, ya, pian di rumah pian atau di masjid pian qasar zuhurnya menjadi 2 rakaat. Gimana? Ketika safar, tambahin ya. Karena yang namanya mengqasar itu hanya ketika safar. Tidak ada mengqasar dalam selain safar. Jadi intinya mengqasar adalah menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar. Itu maksud dari salat qasar. Berbeda nanti tentang jamak. Jamak tidak harus dikaitkan dengan safar. Baik. Maka ketika kita katakan bahwasanya salat qasar itu adalah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, di sini dipahami yang bukan 4 rakaat tidak ada istilah qasar, yaitu salat maghrib. Ya, nggak usah dikasar. Mengkasarnya gimana tuh? 1,5. Ya enggak gitu. Begitu juga salat subuh 2 rakaat tidak bisa dikasar, akhirnya jadi 1 rakaat. Baik, dan ini ijma para ulama bahwasanya salat maghrib dan subuh itu tidak dikosor. Yang dikosor hanya yang 4 rakaat. Baik, pian bersafar.
Apa hukum mengqasar salat ketika safar? Apakah wajib mengqasar ataukah sunnah ataukah dianjurkan ataukah makruh? Baik. Pertama, para ulama sepakat bahwa mengqasar salat itu lebih utama bagi musafir daripada menyempurnakannya. Ulang lagi. Para ulama sepakat bahwa mengqasar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu lebih utama bagi musafir daripada menyempurnakannya. Namun mereka berbeda pendapat apa hukumnya. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, ya diqasar. Cuman hukumnya apa? Maka jumhur ulama mengatakan itu adalah sunnah, dan sunnahnya bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah. Di antara dalil akan hal ini pertama adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi." Ya, apabila kalian berjalan di muka bumi, maksudnya adalah bersafar. "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Maka tidak mengapa kalian mengqasar salat, tidak mengapa. Ya, bukan dikatakan maka wajib bagi kalian untuk mengqasar salat, enggak, tapi tidak mengapa kalian mengqasar salat. Maka dalam ayat ini seolah-olah yang namanya mengqasar itu adalah pilihan. Baik, maka menunjukkan hanya sebatas sunnah tapi tidak wajib. Mana dalil bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengqasar salat ketika beliau safar. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan Nabi SAW itu salat secara sempurna ketika beliau safar. Semua riwayat yang sahih menyatakan bahwasanya beliau senantiasa mengqasar salat. Maka ini adalah sunnah muakkadah. Adapun hadis nomor 457 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutim wa yasumu wa yuftir, rawahu ad-Daruqutni wa ruwatuhu thiqat illa annahum ma'lul. Wal mahfud an Aisyah radhiyallahu anha min fi'liha wa qalat innahu la yashuqqu alayya, akhrajahu al-Baihaqi. Jadi dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW ketika safar pernah mengqasar salat dan juga pernah menyempurnakannya, serta pernah melakukan melakukan puasa dan juga pernah tidak berpuasa. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama hadis yang dhaif. Ya, makanya hadis yang sahih semuanya menyatakan bahwasanya Nabi SAW ketika safar senantiasa mengqasar salat. Baik. Nah, lantas kalau ada yang bertanya, kalau Nabi SAW senantiasa mengqasar salat ketika beliau safar, kenapa tidak kita katakan itu wajib? Toh Nabi SAW tidak pernah menyempurnakan salat, selalu mengqasar. Kenapa kita tidak katakan wajib saja mengqasar salat? Ya, pertama karena ayat tadi. Ya, ayat yang kita sebutkan dalam surah An-Nisa tadi menyatakan itu hanya pilihan, bukan kewajiban. Itu pertama. Begitu juga terkadang musafir, ya walaupun dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, tapi terkadang dia wajib untuk tetap sholat 4 rakaat. Kapan itu? Nah, ketika dia bermakmum atau berimaman dengan orang yang
mukim. Kalau wajib mengqasar itu maka dia hanya melakukan 2 rakaat. Padahal para ulama sepakat orang yang musafir ketika berimaman dengan orang yang mukim wajib menyempurnakan 4 rakaat. Ya, kalau itu wajib maka harusnya 2 rakaat saja, ya. Sebagaimana kalau misalnya orang yang belum sholat maghrib tapi berimaman dengan sholat isya, karena wajibnya berapa? 3 saja, maka dia hanya akan sholat 3 rakaat, ya. Kemudian dia duduk saja menunggu imam turun sampai salam bersama dia, atau dia duduk tahiyat kemudian dia salam dengan niat mufaraqah, ya, baru dia ikut imam lagi untuk salat isya. Kalau ternyata yang seperti ini wajib dia hanya 3 rakaat, kalau memang wajib mengqasar 2 rakaat, harusnya dia juga seperti itu ketika berimaman dengan orang yang 4 rakaat. Tapi ternyata para ulama sepakat dia harus salat 4 rakaat di belakang imam. Ini menunjukkan bahwasanya mengqasar salat tidak wajib. Begitu juga Utsman radhiyallahu anhu dikatakan ketika beliau berhaji, beliau menyempurnakan 4 rakaat dan diikuti oleh para sahabat di belakangnya, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan Utsman atau mereka mengikuti salatnya Utsman. Kalau itu wajib maka para sahabat tidak akan mengikuti Utsman dalam masalah ini. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya salat mengqasar salat ketika safar hukumnya tidak sampai wajib tetapi sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Walaupun kita tidak mengingkari ada yang mengatakan wajib, ya, di antaranya adalah pendapat Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan mengqasar salat itu hukumnya wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis nomor yang pertama dari bab ini, yaitu 454. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salatu raq'ataini fa uqirat salatus safari wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, awalnya salat fardu selain salat maghrib, entah ketika safar ataupun tidak, itu diwajibkan 2 rakaat, lalu 2 rakaat tersebut ditetapkan untuk salat safar dan disempurnakan menjadi 4 rakaat di dalam salat hadar, yaitu bukan safar. Baik. Kapan salat itu diwajibkan? Salat itu kapan diwajibkan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Pertama kali diwajibkan salat itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kapan peristiwa Isra Mi'raj? Ini yang belajar sirah nih. Iya, tahun berapa maksudnya? Pian pernah kenal dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan? Karena ada 3 peristiwa yang membuat Nabi SAW sedih dan akhirnya diberikan hiburan oleh Allah berupa peristiwa Isra Mi'raj. 3 peristiwa sedih itu adalah kematian paman beliau yaitu Abu Thalib. Yang kedua, kematian istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah peristiwa Nabi SAW ketika berdakwah di kota Taif, kemudian beliau dilempari, dihina dan seterusnya sampai berdarah-darah. 3 hal ini perkara yang sangat menyedihkan Nabi SAW sampai tahun itu dinamakan Amul Huzn. Nah, untuk menghibur Nabi SAW karena ditimpa berbagai kesedihan, maka Allah mengangkat Nabi SAW dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Tahun kapan itu? Masih pertanyaan sebelumnya nih. Tahun ke-10 kenabian. Ingat, tahun ke-10 kenabian ada 4 peristiwa penting dalam sirah. Kematian Abu Thalib, kematian Khadijah, Nabi berdakwah ke kota Taif, kemudian diusir dan dilempari dengan batu,
dan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Nabi SAW diperintahkan untuk salat sebanyak awalnya 50 lah, 50 waktu. Ya, untung ketemu dengan Nabi Musa. Bayangkan kalau Nabi tidak bertemu dengan Nabiullah Musa, 50 kali salat dalam sehari semalam. Ya, 5 salat ini aja banyak yang bolong-bolong ya. Nah, disebutkan oleh para ulama, nah ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya perintah salat itu hanya 2 kecuali salat maghrib 3 rakaat. Ya. Nah, kapan akhirnya salat salat zuhur, salat asar dan salat isya itu menjadi 4 rakaat? Ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke kota Madinah, maka disempurnakanlah menjadi 4. Maghrib tetap, subuh tetap. Sudah? Nah, cuman kata Aisyah, awalnya salat fardu selain salat maghrib, ya ini penerjemahannya. Awalnya salat fardu itu diwajibkan 2 rakaat, lalu 2 rakaat. Ya, lalu 2 rakaat tersebut ditetapkan untuk salat safar. Jadi ketika safar tetap pada syariat pertama, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat kecuali salat maghrib. Ketika salat yang tidak safar, maka yang zuhur, asar dan isya itu 4 rakaat. Makanya hadis berikutnya, walil Bukhari, summa hajara, kemudian Nabi berhijrah. Fa furidat arba'an wa uqirat salatus safar alal awwal. Ya, ketika Nabi berhijrah, maka diwajibkan 4 rakaat dan ditetapkan salat safar seperti awal salat diwajibkan, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, dikecualikan untuk salat maghrib. Hadis berikutnya, zada Ahmad illal maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatawwalu atau tutawwalu fihal qiraah. Kecuali salat maghrib, karena salat maghrib kan 3 rakaat, maka itu disebut sebagai witirnya siang. Penutup siang kan maghrib ya. Maka witir siang itu maghrib katanya. Dan juga salat subuh, kenapa tidak ditambah 4 rakaat? Karena bacaannya dipanjangkan. Jadi tidak perlu ditambah rakaatnya. Baik, maka dalam hadis ini ya sebagian ulama menyatakan mengqasar salat ketika safar itu wajib. Kenapa? Karena kata Aisyah, ya, fafuridatis shalah, diwajibkan salat itu 2 rakaat dan ditetapkan ketika safar. Maka menunjukkan bahwasanya ketika safar hanya wajib 2 rakaat. Tapi wallahu alam, ya, dalil-dalil yang disebutkan oleh jumhur itu yang lebih kuat. Baik. Maka dalam hal ini, kalau kita ingin memilih ketika safar, ya, maka lebih baik apa? Lebih baik kita salat dikasar 2 rakaat dan itu yang lebih utama. Allahu a'lam. Baik. Begitu juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya kita lebih dianjurkan untuk mengqasar salat ketika safar adalah hadis 458. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayah kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kalau keringanannya diamalkan. Jadi Allah itu lebih suka kalau kita mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kata Allah kita diberikan rukhsah ketika bersafar hanya 2 rakaat, mengqasar salat, maka itu yang lebih dicintai oleh Allah. Ya, karena sebagian orang yang tidak paham akan masalah ini, ya, merasa enggak sah, ini kok cuma 2 rakaat ini salat. Ya, ini karena enggak paham, enggak ada ilmunya tentang masalah
masalah ini, ya. Maka lebih disukai oleh Allah, ya, sebagaimana Allah tidak suka kalau perbuatan maksiat kepadanya dikerjakan. Dan dalam riwayat disebutkan sebagaimana dia suka kalau dikerjakan perintahnya. Intinya, ya, salat ketika safar itu lebih baik untuk diqasar daripada disempurnakan. Tapi kalau ada yang menyempurnakan, maka salatnya tetap sah, ya. Baik. Wallahu alam, ya, insyaallah untuk lanjutannya kita akan membahas tentang macam-macam safar. Safar jenis apa sih yang membolehkan seseorang untuk mengqasar? Apakah semua jenis safar itu boleh mengqasar? Ya. Begitu juga berkaitan tentang mulai kapan seseorang boleh mengqasar? Apakah kalau sudah mencapai 80 kilo baru boleh mengqasar atau kurang daripada itu? Nah, ini juga akan kita bahas semuanya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, inilah pembahasan kita malam hari ini. Untuk pembahasan qasar dan mungkin juga pembahasan tentang jamak akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ulun cukupkan sampai di sini, ya. Wallahu ta'ala, insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.